Selamat malam pemirsa. Di tengah derasnya arus informasi dan persaingan antar media, kode etik jurnalistik kembali menjadi sorotan. Kasus pemberitaan yang menimpa figur publik muda, Aura Cinta, menunjukkan betapa pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam dunia jurnalistik. Seiring viralnya kasus yang melibatkan Aura Cinta, sejumlah media dinilai melanggar prinsip-prinsip dasar jurnalistik, terutama dalam hal akurasi, privasi, dan praduga tak bersalah. Penyebaran informasi yang belum terverifikasi, penggunaan judul sensasional, hingga narasi yang menggiring opini publik menjadi bukti bahwa etika jurnalistik kerap diabaikan demi klik dan rating. Padahal, pada pasal 3 dalam kode etik jurnalistik mengatakan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi, tidak mencampur adukan fakta dan opini, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Sayangnya, dalam kasus ini, sebagai media justru menyudutkan tanpa konfirmasi yang membandai. Berikut saya lampirkan berita. Baik, selamat malam pemirsa. Izinkan saya untuk melaporkan berita pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Ridwan Alwi Azaki dari Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 Universitas 11 Maret. Pada berita kali ini, saya akan mengangkat suatu berita mengenai analisis kepatuhan kode etik jurnalistik pada pemberitaan Aura Cinta diduga pernah jadi model pinjaman online atau pinjol. Polemik wisuda dengan Kang Deddy Mulyadi atau KDM makin memanas di media massa Malioboro. Latar belakang dari adanya analisis ini mengatakan bahwa pers saat ini memainkan peranan kunci dalam memperkuat demokrasi dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Jadi, untuk menjaga profesionalisme dan integritas dalam dunia jurnalistik, Dewan Pers Indonesia mengatur kode etik jurnalistik atau yang biasa disebut KEJ sebagai pedoman bagi para jurnalis. KEJ ini mengatur prinsip-prinsip penting seperti keakuratan informasi, independensi, keberimbangan, serta penghormatan terhadap privasi dan hak. Media informasi saat ini memiliki peran penting dalam perkembangan dunia digital saat ini, terutama pada kontribusi melalui tulisan dan opini. KEJ juga bertujuan untuk menjaga akurasi informasi, melindungi hak individu, serta menjamin kepercayaan publik terhadap media. Penelitian oleh Ayu Rani dan Irsyanto yang dilakukan pada 2021 menyatakan bahwa penerapan kode etik jurnalistik terhadap wartawan sebagai amanat undang-undang pers sangat penting karena menunjukkan keseriusan para pengawas ataupun pelaksana kode etik yang telah menjalankan fungsinya dengan baik. Meskipun masih mendapat hambatan yang perlu diatasi lagi agar seluruh penegakan kode etik ini dapat menjadi dasar pengaturan profesional dalam independensi wartawan. Selanjutnya, dalam hukum media di Indonesia, kegiatan jurnalistik tidak hanya didasarkan pada kebebasan berekspresi atau hak untuk menyampaikan informasi, tetapi juga harus mematuhi ketentuan hukum dan standar etika yang ketat. Dua landasan utama yang mengatur adanya aktivitas wartawan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalis atau KEJ yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Kedua, instrumen ini memberikan ruang yang luas bagi pers untuk menginformasikan publik namun sekaligus membatasi dengan tanggung jawab etis, profesional, dan hukum agar tidak melanggar hak individu maupun menimbulkan kerugian yang tidak semestinya ada di pihak lain. Kode etik jurnalistik secara tegas menekankan bahwa wartawan harus selalu menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Yang dimana dari perkataan saya sebelumnya memiliki arti bahwa setiap informasi yang dipublikasikan harus terlebih dahulu diverifikasi kebenarannya. Tidak boleh ada asumsi
prasangka, atau informasi mentah yang harus disajikan seolah-olah sebagai fakta. Wartawan tidak diperkenankan mencampur adukan antara opini pribadi dengan fakta dalam sebuah berita yang disajikan, terutama jika opini tersebut bersifat menghakimi. Hal ini memiliki tujuan untuk menjaga media tetap berada dalam posisi netral, tidak menimbulkan penggiringan opini, dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Selain itu, kode etik ini juga secara khusus memberikan perlindungan terhadap hak individu, termasuk hak atas nama baik, hak privasi, serta hak untuk tidak dijadikan objek pemberitaan yang merugikan secara sosial maupun hukum. Dalam konteks ini, media massa termasuk Radar Malioboro yang kita analisa saat ini memiliki posisi strategis sebagai salah satu saluran utama dalam menyampaikan informasinya, membentuk opini publik. Namun, saat ini, di tengah dinamika politik dan media sosial yang terus berdatangan dengan kepentingan masyarakat, integritas dan profesionalisme media sangat diuji, terutama dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan etika jurnalistik. Kode etik jurnalistik atau KEJ yang ditetapkan oleh Dewan Pers Indonesia merupakan seperangkat prinsip moral dan aturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh wartawan dan media dalam menjalankan tugasnya. KEJ tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional profesi, tetapi juga sebagai landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban insan pers dalam menyajikan informasi kepada publik. Prinsip-prinsip utama dalam KEJ meliputi independensi, akurasi, keberimbangan, serta tanggung jawab sosial untuk tidak mencederai kepentingan publik atau melanggar hak asasi warga negara. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi salah satu krusial untuk dilaksanakan dalam kasus pemberitaan yang dilakukan oleh Radar Malioboro. Terkait dalam kasusnya, yaitu pemberitaan mengenai Aura Cinta yang diupload dalam artikel yang berjudul Aura Cinta diduga pernah jadi model pinjaman online atau pinjol. Polemik wisuda dengan Kang Deddy Mulyadi makin memanas. Media ini secara terang-terangan mencantumkan nama lengkap seorang dan menuliskan dugaan bahwa yang bersangkutan pernah menjadi model promosi pinjaman online. Selain itu, pemberitaan tersebut juga mengaitkan isu dengan kehadiran seorang figur publik, Kang Deddy Mulyadi, dalam acara wisuda, sehingga seolah-olah dugaan masa lalu individu tersebut dianggap penting untuk disebarluaskan kepada masyarakat luas. Pemberitaan tersebut menyebutkan secara eksplisit nama lengkap individu yang diberitakan. Ini cukup bertentangan dengan pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang mewajibkan media untuk mengungkapkan identitas seorang yang dapat menjadi korban dari dampak sosial negatif sebuah pemberitaan. Dalam konteks ini, penyebutan nama lengkap Aura Cinta yang dikaitkan dengan dugaan masa lalu dan kemudian dihubungkan dengan tokoh publik dalam polemik yang lebih besar dapat menimbulkan stigma perlindungan daring atau cyberbullying hingga kerugian moral dan sosial berat bagi yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi kritis terhadap penerapan prinsip-prinsip kode etik jurnalis seperti keakuratan, keberimbangan, dan tanggung jawab sosial dalam pemberitaan isu-isu kompleks dan sensitif. Dewan Pers 2006. Penegakan kode etik bukan hanya menjadi landasan profesional dari seorang jurnalis, tetapi juga menjaga independensi dari kepercayaan publik terhadap media, sebagaimana dinamika oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Baik pemirsa, saat ini masih bersama dengan Zaki, saya akan melanjutkan analisis pelanggaran kode etik jurnalis yang menjadi analisis terhadap artikel Radar Malioboro yang berjudul Aura Cinta diduga pernah jadi model pinjaman online atau pinjol. Polemik wisuda dengan Kang Deddy Mulyadi makin memanas, yang menunjukkan adanya indikasi pelanggaran serius terhadap kode etik jurnalis atau KEJ Indonesia, khususnya pada pasal 3 yang mengatur tentang asas praduga tak bersalah dan uji informasi. Pasal 3 dalam kode etik jurnalis atau KEJ mengatur kewajiban wartawan untuk selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang,
dan tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pada pasal 3 dalam Kode Etik Jurnalis atau KEJ mewajibkan wartawan Indonesia untuk selalu melakukan verifikasi atau pengujian ulang terhadap setiap informasi yang memang dipublikasikan guna memastikan kebenarannya. Selain itu, wartawan harus menyajikan berita secara berimbang dengan memberikan ruang dan waktu yang proporsional kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa, sehingga memberikan pandangan yang tidak memihak atau menimbulkan kesan berat sebelah. Salah satu pemberitaan yang merujuk pada pelanggaran kode etik jurnalis terdapat pada pasal 3 yang menegaskan penerapan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan, yang berarti wartawan tidak boleh menyatakan atau memberi putusan hukum tetap. Penggunaan istilah seperti diduga dapat didukung konfirmasi yang memadai justru berpotensi menimbulkan stigma negatif dan menghakimi secara prematur, sehingga dapat merugikan nama baik bagi individu yang diberitakan tersebut. Hal tersebut dapat ditemukan pada teks yang menyatakan, kontroversi semakin memanas setelah muncul dugaan bahwa Aura Cinta pernah menjadi bintang iklan pinjaman online atau pinjol 360 kredit. Prinsip ini menjadi sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dengan pers, yang mengatakan agar pers menjalankan fungsi sosial secara bertanggung jawab. Terdapat beberapa kesalahan atau pelanggaran kode etik lain. Dalam pemberitaan tersebut juga memuat praduga yang berasal dari cuitan pengguna media sosial Twitter tanpa ada konfirmasi ataupun laporan dari narasumbernya. Cuitan tersebut berbunyi, akun X Huda Gaga 10 bahkan menuduh Aura sebagai model iklan pinjol 360 kredit. Pasal 4 Kode Etik Jurnalis atau KEJ secara tegas melarang wartawan membuat berita bohong dan fitnah, yang merupakan tuduhan tanpa dasar yang disengaja dan niat buruk. Dalam konteks yang menyebutkan bahwa Aura Cinta pernah jadi model pinjaman online tanpa bukti yang jelas, pernyataan tersebut berpotensi besar mencemarkan nama baik dan menyebarkan fitnah. Hal ini karena tuduhan yang tidak didukung fakta kuat dan disampaikan secara sengaja dapat merusak reputasi individu yang bersangkutan secara tidak adil. Dalam hal ini, berita ini membuat sudut pandang yang menggiring pembaca untuk beranggapan bahwa orang tersebut memiliki perilaku yang tidak baik karena tergabung dengan iklan pinjaman online, sehingga pembaca akan beranggapan bahwa orang tersebut memiliki track record yang kurang baik karena tergabung dengan pinjaman online. Analisis mendalam terhadap pasal K4 KEJ menunjukkan bahwa wartawan terus menghindari penyebaran informasi yang tidak benar atau berita bohong dan tuduhannya yang tidak berdasar atau fitnah, karena keduanya dapat menimbulkan kerugian serius bagi individu maupun masyarakat. Fitnah dalam kode etik ini didefinisikan sebagai tuduhan tanpa dasar yang dilakukan dengan sengaja dan niat buruk, yang berarti ada unsur kesengajaan dan motif negatif dalam penyebarannya. Pelanggaran selanjutnya dapat kita lihat pada pelanggaran privasi pasal 9 KEJ. Menyebarkan informasi pribadi seseorang, seperti dugaan keterlibatan dalam promosi pinjaman online tanpa persetujuan atau relevansi yang jelas dengan kepentingan publik, dapat dianggap sebagai pelanggaran privasi. Pasal 9 KEJ menyatakan bahwa wartawan harus menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Pasal 9 KEJ menyatakan bahwa wartawan harus menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik itu sendiri. Pelanggaran selanjutnya, Pasal 11 Kode Etik Jurnalis atau KEJ menegaskan bahwa wartawan Indonesia wajib melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional kepada sumber atau objek berita. Hak jawab merupakan kesempatan yang diberikan kepada individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh pemberitaan oleh pemberi tanggapan, klarifikasi, atau sanggahan terhadap fakta yang dianggap merugikan nama baiknya. Sedangkan hak koreksi
adalah hak untuk memberikan kesalahan atau kekeliruan informasi yang telah dipublikasikan oleh media. Prinsip proporsionalitas dalam pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi berarti tanggapan atau koreksi yang diberikan harus seimbang dengan bagian yang memuat kesalahan atau tuduhan yang signifikan. Maka ruang dan waktu yang diberikan untuk hak jawab juga memadai dan setara agar publik mendapatkan gambaran yang adil dan lengkap. Hal ini penting menjaga keseimbangan informasi dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pemberitaan. Dalam praktik jurnalistik, tidak memberikan hak jawab kepada pihak yang memberitakan seperti dalam kasus artikel yang menuduh Aura Cinta tanpa menyertakan klarifikasi atau tanggapan dirinya berpotensi melanggar pasal 11 KIJ. Ketidakhadiran hak jawab ini dapat menimbulkan kesan bias, merugikan reputasi individu, dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap media. Hak jawab juga merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip keadilan dan transparansi yang dalam pemberitaan sekaligus sarana untuk mengoreksi kesalahan yang mungkin terjadi. Selain itu, hak jawab berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memungkinkan pihak yang diberitakan untuk meluruskan informasi yang salah atau menyesatkan, sehingga media dapat mempertahankan kredibilitas dan integritasnya. Kegagalan memenuhi kewajiban ini tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga dapat berdampak pada aspek hukum, mengingat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 masih berlaku. Baik, setelah laporan berita yang telah saya sampaikan, kesimpulannya adalah pemberitaan yang dimuat oleh Radar Malioboro dengan judul Aura Cinta diduga pernah jadi model pinjaman online, polemik wisuda dengan Kang Deddy Mulyadi makin memanas, telah menimbulkan permasalahan serius dalam konteks hukum dan etika jurnalistik. Berdasarkan analisis mendalam terhadap isi berita dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam kode etik jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa bentuk pelanggaran yang signifikan. Pelanggaran terhadap pasal 3 KIJ yang menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah dan kewajiban menguji kebenaran informasi. Pemberitaan ini tidak menunjukkan adanya upaya konfirmasi langsung kepada pihak yang diberitakan, yakni Aura Cinta, dan cenderung membangun opini publik yang berdasarkan sumber-sumber media sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara jurnalistik. Adapun beberapa saran yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, bagi pihak media dan wartawan, sangat penting untuk menegakkan prinsip verifikasi dan keberimbangan dalam setiap pemberitaannya. Menyajikan informasi berdasarkan asumsi atau sumber tidak kredibel, seperti akun media sosial tanpa konfirmasi tidak hanya mencederai etika jurnalistik, tetapi juga membahayakan reputasi individu. Wartawan harus selalu memastikan bahwa setiap informasi yang dipublikasikan telah diuji kebenarannya dan dilengkapi dengan tanggapan dari semua pihak yang terlibat. Kedua, Dewan Pers dan lembaga pengawas media perlu lebih aktif melakukan edukasi dan pengawasan terhadap media lokal maupun nasional agar penerapan kode etik jurnalistik berjalan secara konsisten. Peningkatan literasi etika jurnalistik melalui pelatihan dan sosialisasi juga menjadi langkah presentatif yang penting, khususnya dalam menghadapi era digital yang penuh dengan informasi viral dan belum terverifikasi. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Zaki. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Zaki dalam Breaking News liputan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan liputan berita pada malam hari ini. Semoga teman-teman sekalian sehat selalu dan bisa terhindar dari adanya berita-berita hoax yang saat ini tersebar di media sosial. Kami harap teman-teman bisa lebih aware dan lebih bisa mengerti mengenai adanya berita-berita yang memancing opini publik. Sekian dari kami, terima kasih.